Alhamdulillah kami dari Darul Rahman Smart Farm Cilembu sampai juga ke Panglejar untuk mereview ada lahan sekitar 23 hektar milik Yayasan Masjid At-Taqwa Geger Kalong ya. Ternyata di sini ada penanaman ubi ungu Sumaimo, ini ubi Jepang, tumbuh subur tanpa pupuk ya Kang, tanpa dipupuk udah gede-gede. Dalam waktu 2 bulan udah ada yang setengah kilo. Artinya lahan ini subur, cocok. Nah rencananya kalau lahan ini kita coba gantikan dengan ubi Cilembu, rasanya tidak berlebihan karena kita memiliki bibit yang sama dan pupuk CLBK dari Cilembu. Nah sehingga nanti kita harapkan di sini ada 100 bak ya. Kita cobakan dulu. Pertama di sini sumber airnya juga ada, cukup istilahnya karena ada punya sumber bor. Kalau memang nanti hasilnya sama dengan di Cilembu, tumbuh subur, untuk marketingnya untuk ubi Cilembu Kang, alhamdulillah banyak. Permintaan dari Singapura sekarang 50 ton sebulan gitu. Nah kalau di sini mau dijadikan istilahnya desa ubi juga, kalau memang ini kita bawakan pupuknya dari Cilembu. Kalau ingin rasanya sama dengan Cilembu manis, harus dari bibit yang sama dan pupuknya yang sama. Cara pengolahan tentunya sama. Nah, kalau memang di sini bisa dikembangkan, ya kenapa tidak kita ini. Nah, selain itu, luasan yang berikutnya kan ada mungkin dari 23 hektar baru digarap berapa? 5 ya. Nah, sisanya mungkin ditanamin dengan jagung, ditanamin dengan aloe vera. Kita bagaimana kalau kita rencanakan untuk pembuatan peternakan sapi. Nah, peternakan sapi tentunya harus terintegrasi dan harus tawakal, harus dipagar. Nah, jadi model pertama adalah pemagaran, yang mungkin pemagaran untuk luar dulu, pemagar dalamnya tentu harus di dalam kandang. Jadi untuk 200 ekor itu kita sudah desain kurang lebih memerlukan luasan 4 hektar untuk 200 ekor. Jadi kalau 200 ekor kita kelola tanpa harus memikirkan banyak pakan, tentunya yang 4 hektar tadi harus ditanemin tanaman pakan atau tumbuhan pakan. Jadi untuk lokasinya recommended, bagus, tanahnya subur. Nah ini bekas teh ya, berbeda dengan bekas karet. Kalau bekas teh itu tanamannya tidak tinggi sehingga haranya masih bagus. Nah untuk itu mungkin karena yang lain itu masih belum diurus ya, masih perlu dikelola, masih berlanjut. Ya intinya itulah, kalau dari sisi lokasi kita sudah menemukan, dan ini sudah ada testimoni. Pisangnya juga subur-subur tanpa ya dipupuk cuma sekali katanya tadi ya Kang. Nah cuman ini terlalu kerap pisangnya, harus ini jangan sampai lebih dari 3 satu dapuran itu. Nah nanti sebenarnya kita juga punya kultivar pisang yang kualitas internasional, yaitu pisang Aceh yang sekarang dijadikan pisang meja di Gedung Putih. Jadi dari Aceh dibawa ke Jakarta, dari Jakarta dibeli Singapura. Nah dari Singapura dikirim ke Amerika pakai Airbus 380. Nah jadi sebenarnya kita itu kaya dan jauh lebih enak daripada Cavendish. Itu menurut pengakuan dari Profesor Pisang di Paperto Unpad, Profesor Dr. Ade Ismail kemarin. Informasi atas survei ini kita ya secara ini udah dapat petanya dari Kang Ipung, bisa nanti share untuk presentasi berikutnya ke Masjid At-Taqwa di Geger Kalong. Ini adalah lokasi lainnya yang sudah di round up, dan ini juga bekas pohon jagungnya paling tinggi karena ke segala arah. Itu ini cocok kalau di sini menurut kami dijadikan sebagai tempat untuk kandang sapi karena paling atas dan aksesnya dekat ke jalan, kemudian air juga tidak terlalu jauh. Nanti pengolahan limbahnya itu di bawahnya karena perlu istilahnya pengaliran supaya tidak mabuk, tidak bau. Nah nanti lokasi sini tentunya harus diamankan, dilakukan pemagaran terlebih dahulu seluruhnya, kita tanami yang bermanfaat dengan masyarakat bekerja samakan, yaitu penanaman jagung. Nanti
jagungnya diambil atau dijual oleh masyarakat, bekas pengambilannya itu lahannya daunnya dicopper jadikan pakan silase untuk sapi. Nah, adapun di sekitarnya ditanami dengan pohon yang mengandung protein tinggi yaitu Indigofera. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Izin untuk ucapkan semoga sukses untuk para petani